Shalom, selamat pagi Shalom, teman-teman, sobat-sobat selamat GNC pagi. yang setia kembali hadir bersama-sama kami semua pada pagi hari ini dalam acara yang selalu setia menemani Senin sampai Sabtu jam 6 WIB. Acara apa sekali lagi? Good morning. Good morning. Good morning. Sekali lagi acara yang selalu on air setiap pagi Senin sampai Sabtu jam 6 WIB. Lagu-lagu yang akan kami pakai pada pagi hari ini adalah Datanglah dan Bertahta, Hanya Kau, Lebih Dari Segalanya, dan Kaulah Segalanya. Mari teman-teman, sekali lagi kita mau pada pagi hari ini sebelum memulai setiap aktivitas, kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau sembah sujud, kita mau naikkan syukur, kita mau mendengarkan sedikit renungan. Dan saya percaya akan menjadi kekuatan bagi kita sepanjang hari ini. Amin. Amin. Mari teman-teman sama-sama kita mau memuji Tuhan kita terlebih dahulu pagi hari ini. Kita mau satukan hati kita mau mengarahkan perhatian kita, fokus kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari sama-sama katakan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang
Yesus, amin. Mari teman-teman, Bapak Ibu terkasih, pagi hari ini kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita mau percaya bahwa setiap kali kita datang kepada Tuhan, Tuhan selalu meluangkan waktu untuk kita, untuk menyelami hati kita, untuk mengerti setiap kondisi kita, untuk mengerti setiap keadaan kita. Dan kita mau percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan ada kuasa yang akan Tuhan curahkan. Amin. Kami bersatu hati Tuhan, menyerahkan seluruh keadaan kami, tubuh, jiwa, roh kami. Tuhan, mari pagi hari ini Kau melawat kami dengan kuasa-Mu, dengan hadirat-Mu. Sebab kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami bersama-sama dengan Engkau di dalam hadirat-Mu, Kau nyatakan banyak hal bagi kami. Kau bukakan banyak hal bagi kami. Kau melawat kami. Kami mau serahkan hati kami Tuhan Yesus. Kami percaya kepada pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Bahwa pagi hari ini, ketika kami mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Roh Kudus berkarya bagi kami, membawa kami semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berikan hati kami Tuhan. Thank you Jesus. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh Jesus, kami mau datang di mesbah-Mu Tuhan, membawa setiap syukur kami. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu Tuhan. Semuanya milik-Mu. Kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami di atas mesbah-Mu yang maha kudus Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan
bersyukur kepada Tuhan Yesus. Mari nyatakan cintamu kepada Tuhan, percayamu kepada Tuhan, harapanmu kepada Tuhan di dalam doa dan ucapan syukur kepada Yesus. Dialah harapan kita, sumber pertolongan Engkau Tuhan. Kami mau nyatakan hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Kami memuji-Mu sebagai Allah kami, Allah yang sungguh mengasihi. Engkau lain Tuhan, Engkau tak terbatas, Engkau tak terselangi. Perbuatanmu selalu menyenangkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah ucapan syukur kita terus naik ke takhta Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Jangan pernah meragukan pertolongan Tuhan. Dan jangan pernah menyia-nyiakan pengharapan yang telah Tuhan taruh di dalam hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Kaulah harapan kami Tuhan. Hanya Kaulah harapan kami. Hanya di dalam-Mu Yesus kami dikuatkan, kami dimenangkan, kami dibawa selalu dalam penggenapan rencana-Mu. Kau tak pernah biarkan, Kau tak pernah ingkar janji. Apa yang Tuhan lakukan selalu yang terbaik bagi kami. Kami percaya, kami percaya, kami tak ragukan Engkau, kami tak ragukan Engkau. Kasih-Mu sungguh besar, tak tersamai oleh hati dan pikiran kami. Perbuatanmu sungguh ajaib. Kami bersyukur padamu, kami bersyukur padamu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang kami inginkan, hanya Kau yang kami inginkan. Lebih dari segala-galanya, hanya Yesus, hanya Yesus. Lebih dari segala. Mari nyatakan kepada Tuhan kerinduanmu, cintamu, kasih sayangmu kepada Tuhan. Bawa terus kepada Tuhan, nyatakan terus kepada Tuhan. Oh Yesus, tiada artinya. Kami ingin lebih, ku ingin lebih bersekutu denganmu. Jadi
kesetiaan-Mu kepada Tuhan. Nyatakan kesetiaan-Mu kepada Tuhan. Setia Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang seumur hidupku, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kami mau katakan kerajaan-Mu, kebenaran-Mu Tuhan, itu bagian hidup kami. Itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, kami nyatakan. Kaulah segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya. Oh, kami mau nyatakan Tuhan di dalam hidup. Hanya ini yang ingin kami ungkapkan Tuhan Yesus. Kerajaanmu, Kau segalanya bagi kebenaranmu, itu bagianku. Mari pandang terus kepada Tuhan. Yang pandang terus kepada wajah Tuhan. Selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kami pandang wajah-Mu Tuhan. Jika Engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ini adalah kesempatan Kau nyatakan itu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Nyatakan kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jika selama ini Tuhan telah dikesampingkan daripada hidupmu, pagi hari ini ambil kesempatan ketika Tuhan hadir.
untuk mengembalikan hatimu kepada Tuhan. Dan nyatakan dengan sungguh, Tuhan Kau segalanya bagiku. Tuhan Kau segalanya bagiku. Hanya Engkau yang kukasihi Tuhan. Hanya Engkau yang kucintai Tuhan. Lebih dari apapun yang selama ini aku pegang, aku melepaskan itu dan mengembalikan hatiku kepada Tuhan. Mari bawa hatimu dan nyatakan kepada Tuhan. Kaulah segalanya. Oh Jesus. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah bagian hidup kami Tuhan, yang ku pandang seumur hidupku. Seumur hidup kami mau mengasihimu lebih dari segalanya, Yesus. Kaulah Tuhan, hanya Kaulah segalanya, oh Yesus. Hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kami mau mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari ungkapkan cintamu, ungkapkan kasihmu pada Tuhan. Kaulah segalanya, Yesus. Kaulah segalanya, lebih dari apapun di dunia. Kami memilihmu Tuhan, kami memilihmu, menyembah Yesus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang begitu mengasihi kami. Ku dari segalanya Tuhan, hanya Kau yang kami pandang. Oh Jesus, Jesus.
Jesus, Lord. This is our heart, oh Lord. This is our heart. This is our life, Jesus. This is our life. We love you, Lord Jesus. We love you, Lord Jesus. More than anything. Terima kasih Tuhan, Thank you, Jesus. Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Amin. Kerajaanmu Tuhan, kebenaranmu Tuhan, itu yang kami inginkan. Yes, Lord Dan Jesus. saat ini Roh-Mu sendiri Tuhan telah menguasai kami. Persiapkan hati kami agar supaya kami boleh menjadi manusia-manusia yang semakin beroleh terobosan rohani, di mana pusat kami, fokus kami, hidup kami tiada lain tidak bukan hanyalah kepadamu saja. Amin, Tuhan Yesus. Terima kasih ya Thank you, Tuhan. Tuhan. Terima kasih. Thank you, Jesus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Shalom. Selamat pagi. Hari ini mari kita mau buka bersama-sama bacaan kita dari Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 15. Lukas bab 16 ayat 1 sampai 15. Bacaan menurut liturgi sebenarnya dari bab 9 sampai 15. Tetapi saya ambil dari bab 1 sampai yang ke-14 saya ikut sertakan karena ini menjelaskan keseluruhan daripada perikop. Luar biasa, hari ini topiknya adalah apakah kita sebagai hamba dunia atau sebagai hamba Allah. Saudara-saudara yang terkasih, di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, ya, itu Lukas bab 16 ayat 1 sampai yang ke-8, itu berbicara mengenai perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Ini kalau kita baca sekali lagi luar biasa, sangat menarik, karena Tuhan Yesus mengambil suatu contoh, suatu perikop dari contoh yang tidak baik. Loh, kok bisa? Gini ceritanya, saya tidak bacakan seluruhnya. Ada seorang kaya yang punya bendahara, punya manajer zaman sekarang ya. Dan bendaharanya ini sukanya menghamburkan duit bosnya. Dan ada yang mengaudit ya, kalau zaman sekarang ada yang bilang bahwa wah orang ini korupsi. Lalu ayat yang kedua, si bos ini memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang ku dengar tentang engkau? Berilah pertanggung jawab atas urusanmu sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Ya, kalau 5 tahun yang lalu saudara lihat movie-nya Donald Trump itu artinya bahasa Inggrisnya you are fired gitu ya. Kemudian bendahara itu dalam hatinya berkata, apakah yang harus aku perbuat? Waduh, ketemon aku mateng, gimana ini ya? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Ya, terus dia bilang, kalau sudah dipecat, mencangkul pun tidak bisa, mengemis aku malu, katanya ya. Terus aku tahu apa yang harus kubuat, mulai jalan, pikirannya jalan ini ya, ding 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 ding. Oh gini, siapa saja yang berutang kepada tuanku akan aku panggil, dikatakan di situ. Datang yang pertama, kamu utang berapa? Ya, manggil seorang demi seorang, jawab orang itu 100 terampan minyak. Baik, sini cepat, katanya di sini. Lalu katanya kepada orang ini, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang itu menjadi 50 tempayan. Jadi diskon 50%, toh bosnya enggak tahu. Ya. Terus lagi dia panggil, ada yang 100 pikul gandum, dibuat 80, jadi diskon 20% hutangnya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan nanti setelah dia dipecat, dia datang ke orang yang dia bantu itu secara licik ya. Ini pikiran orang dunia ini luar biasa. Dia bilang, kamu dulu tak bantu loh, saya tak diskon 50% loh, sudah lunas loh. Dia ditolong dan dia boleh tinggal di rumah orang-orang yang
dia sudah bantu. Nah ini ya, luar biasa. Licik ya, ini jahat ya, ini perbuatan licik ya. Nah, terus kemudian dikatakan apa? Lalu Tuan itu, ayat 16, ayat 8, ini aneh nih. Lalu Tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia bertindak dengan cerdik. Cerdik di sini ini licik ya. Sebab anak-anak dunia ini penting, lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang, daripada anak-anak gereja, daripada anak-anak komunitas. Nah baru masuk ayat ke-9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga di dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga di dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia kepada dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu yang sesungguhnya? Nah, saudara, pada pagi hari ini kita diajak Tuhan untuk belajar dari suatu contoh yang jelek. Karena Tuhan tahu cara bekerja orang-orang dunia, orang-orang bisnis. Orang dunia berusaha dan selalu punya strategi, di sini dikatakan sedemikian rupa agar supaya dia selamat. Ya, kalau ada apa-apa, dirinya sendiri selamat, seperti yang kata bendahara yang jelek ini. Dia berusaha sedemikian rupa, berfokus di dalam bisnisnya. Sehingga kalau ada temannya yang nosok atau dipecat atau apa, dia berhasil. Makanya banyak orang-orang yang sukses karena kerjanya dia benar-benar penuh dengan strategi, dengan kecerdikan, dengan tipu-tipu muslihat, dengan segala macam lah. Lihai itu bahasa Surabayanya ya. Demi apa? Demi keselamatan pribadi, demi keselamatan di dunianya ini. Ya. Bagaimana dengan kita saudara? Bagaimana dengan kita mengurus keuangan? Bagaimana kita di dalam bekerja? Ya. Dikatakan, hei, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada anak-anak terang. Nah, kemudian Yesus ngomong kepada muridnya. Berapa banyak sudah komunitas, sudah tapi lolo. Karena apa? Karena tidak cerdik, karena hanyanya mau, ya nasib. Tuhan mengajarkan kita bukan supaya kita menjadi licik. Tetapi dia punya suatu cara, yaitu dengan uang kita, dengan pekerjaan kita, dengan resource yang ada, apakah saudara gunakan untuk investasi, berpikir punya investasi yang tidak pernah bisa dihanguskan, yaitu di surga. Itu bukan berarti saudara kirim mobil Anda ke surga, kirim kartu kredit ke surga, tidak. Tetapi dengan apa yang ada ini, kita mikir enggak seperti jalan pikirnya bendahara ini. Nanti kalau aku, ini kalau dalam versi rohaninya, kalau aku nanti sudah tidak di dunia ini, kira-kira ketika aku masuk ke surga, apa ada tim penyambutan? Apakah dengan keuanganku, dalam pelayananku, apakah aku senggerget seperti orang dunia bekerja? Nah ini ya. Dan kemudian dikatakan di sini, aku berkata, lihat ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak menolong lagi, supaya kalau kita sudah mati, tidak ada di dunia ini, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saudara-saudara, diteruskan bahwa Tuhan langsung kepada para murid, lihat cara kerja, cara polanya, ngotot loh orang dunia itu. Kalau kerja Sabtu, Minggu terus, handphone terus bisnis terus, enggak bisa berhenti ya, malam-malam terus. Tuhan bilang, kamu bisa enggak seperti begitu ketika kamu melayani Tuhan? Apakah kita dalam pelayanan, di dalam bersekutu, berkomunitas, mencari kerajaan Allah, itu kita seperti gregetnya seperti orang dunia di dalam berbisnis. Ya. Dikatakan kalau kita setia pada hal kecil, maka Tuhan akan berikan hal yang besar. Tunggu Tuhan, nanti kalau sudah dapat lotre Tuhan, aku akan nyumbang lebih banyak lagi. Tidak bisa saudara. Saya dulu pernah cerita di Amerika sama istri, itu kalau lotrenya ratusan juta. Terus naik ya sampai ada yang menangkan 100, 200, 300 juta, 500, 600 juta. Suatu-waktu kita duduk di sofa, saya duduk sama Gyun, 600 juta Gyun. Bayarnya cuma $1. Ya. Kalau dapat 600 juta, kira-kira kita bagaimana? Waduh, kita berpikir discernment. Ya, kita tidak akan berikan 10% kepada Tuhan. Kita akan berikan 40%, ya, wah ya 600 juta 40%, gila 240 juta untuk gereja, tidak tahu lah, untuk
Indonesia, untuk Ethiopia gitu ya. Kita ngapain? Kita akan tetap gaya hidup kita seperti sekarang. Cia, anak Tuhan ya, luar biasa. Terus mungkin mulai bilang, tapi sedikit-sedikit beli tas boleh lah ya, yang seno satu aja. Ya boleh. Ya aku ya tak beli mobil lah ya, yang ya Mercy satu aja. Ya. Tapi kita ya apa namanya, ya jalan-jalan sekali-sekali ya boleh ya. Terus kita ngomong, ini jalan-jalan, kita beli ini, ya rumah kita beli. Terus time out, ini belum dapat saudara. Sudah belanjanya ngomongnya nomor 1. Ya kita per 40-an lah. Wah cutik 1 ya. Habis itu deng kita beli ini. Wah imajinasinya bisa kemana-mana. Tuhan bilang apa? Tidak bisa kalau kamu tidak pernah belajar hal kecil memberikan terbaik bagi Tuhan. Ya, kalau nanti dapat pekerjaan, aku akan melayani engkau. Ada yang bilang, nanti kalau aku sudah dapat pacar, aku sudah menikah, aku akan melayani engkau. Kalau sekarang hal yang kecil masih single pun Anda tidak melayani Tuhan, tidak greget, tidak memikirkan hal-hal di surga, bocengli. Ya, harus strategi pusat hidup kita itu mulai sekarang. Ya, Anda harus setia. Ya, semua harus ada di pikiran Anda. Itu semua yang tadi dipikirkan kalau dapat loteri, kalau dapat menikah, dapat cowok yang ganteng, dapat cewek yang ini. Kalau saya nanti sudah punya mobil, saya akan melayani lebih. Itu hanya motivasi saja. Tetapi dibutuhkan suatu kebiasaan atau cara pikir gaya hidup yang selalu berinvestasi untuk kerajaan surga. Ya. Orang dunia selalu berpikir, nanti kalau saya mati bagaimana? Ini tinggal apa? Investasi apa? Asuransi UP digeser. Bukan berarti UP tidak boleh, asuransi tidak boleh. That's good thing. Tapi how you think about your future di heaven. Apakah kalau kita pelayanan datang ke sel, itu kita mikir, aku datang ini untuk investasi di surga. Atau supaya ya checklist. Kalau persekutuan doa, ya supaya hatiku merasa tenang, checklist. Hanya sekedar, mohon maaf, YouTube saja, hanya sebagai tontonan saja persekutuan doa. Ya, hati-hati. Di dalam BPN telah dibahas, BPK, bahwa banyak sekali persekutuan doa hanya dijadikan sebagai tontonan. Sudah tidak mau terlibat lagi, involve. Seorang businessman itu involve. Cara berpikirnya involve dengan apa? Dengan pekerjaannya, tidak bisa cuma hanya tontonan saja. Ya, semua itu didengar oleh orang Farisi ayat yang ke-14, hamba-hamba uang itu dan mereka mencemooh Yesus. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi nah ini, Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci Allah. Wow. Dari tadi dia berkata ya, mengenai hal-hal yang kecil, maka kita bisa memberikan hal yang besar. Kalau kita setia pada hal yang kecil, Tuhan langsung kepada habis dari para murid kepada Farisi. Karena apa? Orang Farisi, rohani ternyata juga senang duit, saudara. Merasa bahwa keberhasilan pelayanan itu kalau kelihatan kaya. Kalau ada duitnya, ada otoritas. Tuhan bilang, no, ini kata kunci. Sebab apa yang dikagumi manusia, hati-hati. Kekayaan dengan kekayaan, bukan berarti kaya tidak boleh. Wah, gue punya uang, kok kedudukan, bisnis gue besar. Itu yang dibenci Allah. Tapi Allah mau dengan uang kita, dengan resource kita, dengan pekerjaan kita, itu tidak menjadi tuan kita, tapi menjadi hamba. Untuk supaya kita bisa berinvestasi di surga. Ini dikatakan bahwa tidak mungkin, ya, dikatakan tidak mungkin kamu mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia yang akan setia kepada seorang tidak akan mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon, kepada dunia. Ya. Ini adalah relasi antara tuan dengan budak. Pertanyaannya, siapa yang memiliki Anda? Siapa yang memiliki saya? Ada yang menjawab, yang miliki aku adalah aku, yang punya perusahaan adalah aku, yang punya future adalah aku. Salah. Not the right answer. Yang punya kamu adalah Tuhan. Kalau yang punya dirimu, hidup kita adalah Tuhan. Apakah fokus kita adalah Dia? Apakah hati kita adalah Dia? Adalah Allah pencipta segala macam yang punya saya.
Kalau fokus kita, kalau yang punya hidup ini adalah Dia, maka kalau kita ke sel, PD, ikut komunitas, apa benar hatimu ada di situ? Seperti kamu menjalankan pekerjaanmu di dunia ini. Atau ketika kita mau melayani, apakah passion kita ada di situ? Atau di pekerjaan kita, lebih passion kalau ngerjain pekerjaan daripada pelayanan. Lebih passion ngeluarin investasi untuk beli alat pabrik dan segala macam daripada untuk kerajaan surga. Hati-hati, kamu akan menjadi hambanya dunia. Kalau pergi persekutuan, pergi ke sel, terlambat, persekutuan doa terlambat karena masih bekerja. Apakah yang jadi bosmu itu adalah Tuhan Allah semesta alam atau pekerjaanmu? Atau kegiatanmu? Atau hobimu? Kalau sepedaan sekarang bisa bangun jam 4.30. Siap pakai peralatan, helm, heart rate, bajunya, kaos kaki, kacamata, kaos tangan, persiapan ready TED 4:30 bisa goes. Tapi kalau GMJ, enggak bisa. GMJ bisa mundur jam 6. Sepedaan kalau jam 6 sudah kesiangan. Hatimu ada di sepeda sebagai Tuhanmu. Iblis bisa macam-macam ya. Atau di Tuhan. Boleh sepedaan, boleh. Boleh kerja, boleh. Tapi kalau hal-hal yang tentang Tuhan, you have to be more crazier than apa yang di dunia itu maksudnya. Ya, karena apa? Karena passion kita, hasrat kita, Tuhan kita adalah Dia. Kalau tidak bisa, jangan bingung. Tuhan, kenapa kok aku begini-gini saja kehidupanku? Aku saya ke komunitas lain. Hei anak-anak terang, dengarkan, jangan kalah sama anak-anak dunia. Pola berpikirnya. They do all out. All out untuk siapa? Untuk Tuhan. Ya, itu bacaan hari ini. Sulit. Makanya di bacaan pertama hari ini dari Filipi bab 4 ayat 13. Kalau ini bedanya ya, dunia dalam bekerja, keakuannya bisa karena cara pola kerjanya. Minta dong bantuan daripada Tuhan. Karena dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Dia yang menolong saudara dan saya. Di masa pandemi ini tiada yang mustahil. Ayo, kalau passion kita buat Tuhan, di dalam pelayanan greget, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan saudara. Yang membatalkan berkat, yang membatalkan keberhasilan saudara di dalam usaha, keluarga adalah kita sendiri. Kalau kita passionnya hanya pada mamon, pada dunia. Mari saudara-saudara, pagi ini kita minta pertolongan Tuhan. Karena Dialah adalah Allah yang setia, tidak mengecewakan dan Dia tidak pernah menggagalkan hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau minta pertolongan Dia. Hanya di dalam Dia saja. Kebanggaan yang hanya menurut mata Tuhan itu yang disenangi, bukan yang mata dunia. Kebanggaan kita adalah dimiliki oleh Tuhan. Mari jangan padamkan kekuatan Dia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Mari kita percaya pada Tuhan. Tetap percaya Tuhan sedia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tuhan penolong yang setia. Penolong yang selalu setia. Ia memenuhi keperluan saudara. Memenuhi keperluanku. Engkau tidak pernah mengecewakanku
Tuhan setia. Terima kasih ya Tuhan. Oh Yesus, Engkau adalah Tuhan yang berkata, jika kami setia pada perkara-perkara yang kecil, maka perkara-perkara besar pun Tuhan Kau akan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau percaya akan firman. Ubahkan hati kami. Ubahkan agar tidak boleh celik. Cara kami bekerja, cara kami berpikir, boleh untuk kerajaan surga. Tidak boleh kalah dengan cara berpikir kami bekerja di dunia ini. Tuhan, saat ini limpahkan Roh Kudus-Mu. Biar kami yang sekarang lagi tidak menyala-nyala ini, yang tidak kehabisan akal, yang tidak punya jalan keluar, Engkau berikan jalan keluar. Terima kasih ya Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri bekerja. Berikan inspirasi kepada kami. Sehingga kami lebih mencintai Engkau dari pekerjaan kami. Lebih mencintai Engkau dari hobi-hobi kami. Lebih mencintai Engkau Tuhan daripada diri kami sendiri. Sebab Engkaulah pusat hidup kami. Engkaulah segalanya bagi hidup kami. Engkaulah Tuhan yang sangat berarti bagi kami. Karena apapun yang kami lakukan hanya untuk nanti sesuatu yang kekal bersama dengan Engkau di surga. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih kalau Engkau kembali mengingatkan kami supaya kami tetap fokus kepada Engkau. Kami tetap memandang kepada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kami persembahkan hidup kami supaya hidup kami ini boleh bermanfaat dengan apa yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Untuk perluasan kerajaan-Mu, pakailah hidup kami Tuhan. Biar kami tidak pernah goyah untuk terus percaya kepada Tuhan, berpegang kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal lain yang membawa kami menjauh daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan kami boleh selesai memuji menyembah, kami menerima firman-Mu, kami mengalami perjumpaan dengan Engkau, dan kami mau kembalikan Tuhan sepenuhnya hari ini ke dalam pemeliharaan-Mu, ke dalam perlindungan-Mu. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan sepanjang satu hari ini, bahkan minggu-minggu ke depan, Tuhan yang terus sertai, Tuhan yang terus menuntun kami, supaya kami tetap fokus kepada Tuhan. Kami tetap ingat bahwa apa yang kami kerjakan sungguh-sungguh hanya untuk Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami kembalikan segala hormat, segala puji, segala kemuliaan hanya kepada Engkau satu-satunya Allah kami yang hidup dan berkuasa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita berikan sorak-sorak tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Thank you, thank you. Thank you teman-teman yang sudah boleh join pada pagi hari ini. Ada Christina dari Semarang, thanks Raymond dan family, Cherry, Imelda, jangan kasih kendor. Thank you ya. Thank you, selalu Tim, setia Christine. join bersama-sama dengan kita. Ada Koko Heri Santosa, thanks buat pelayanannya. Halo Koko Heri. Yulianto Wirawan. Hai Cher, disapa Cher sama yang By the way, nice drumming boy. Josh, say thank you to Uncle. Thank you. Thank you. Dani Cahayo. Veronica Nina. Thank you yang udah join. Henry Purnama Mulyono. My Little Jonah. Ijon Kristal. Love Jesus. Love Jesus, yes. Banyak yang join pada pagi hari ini. Thank you sekali lagi. Nah, sambil nunggu di scroll, teman-teman jangan lupa ya untuk follow terus program GMJ ini dari Senin sampai Sabtu ya. Senin sampai Sabtu pukul 6. Dan ada pengumuman juga untuk doa malam Jumat depan ya. Tetap kembali via Zoom ataupun YouTube bisa. Jangan lupa ajak teman-teman yang lain untuk join bersama-sama dengan kita di Domus Glory pukul 7 ya, WIB. Di Zoom. Ayo ikut Zoom. Zoom dan berpartisipasi. YouTube ya. Ya.
Ada Felix, jangan kasih kendor. Yes, jangan kasih kendor. Terus itu pengumuman apa? KRK ya? KRK, stay tune ya. Please mark your calendar. Kita ada KRK live streaming tanggal 5 Desember. Jadi please mark the date, save the date tanggal 5 Desember. Nanti bisa dilihat detailnya lebih lanjut di Instagram HSM Community atau HSM Worship. Pembicaranya nggak main-main, kita ngundang pembicara dari dari United States, dari Amerika. Jadi jangan sampai terlewatkan acaranya live streaming jam 7 malam. Oke, thank you teman-teman sekali lagi yang udah join. Iya. Jangan kasih terus. God bless you. Sampai ketemu lagi ya hari Senin. Jangan kasih kendor. God bless you all. Have a nice weekend. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Sama-sama kita rindukan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuatan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, halangku dipatahkan, mujizat dinyatakan. Happy Saturday. Great is our God. Saturday. Saturday. Oke. Happy Saturday. Ayo semua sama-sama. Saturday. Saturday. Happy Saturday. Lagi happy. Saturday. Saturday. Happy Saturday. 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 Happy Saturday. Saturday. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Salukan, praise our God. One more time. Sekali lagi serukan siapa yang great? Great is our God. Yeah, our God is great. God bless you all.